Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Natsir Hadiat, SPD MDS. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Kuningan, tepatnya di program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Komputer. Video ini merupakan salah satu komponen dalam memenuhi pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya unsur pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Ilustrasi Aplikatif, yang merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Ilustrasi Dasar yang dilaksanakan semester sebelumnya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berisi tentang pemaparan, pembahasan, baik itu pengetahuan dan keterampilan mengenai teknik, lalu tahapan dan penggayaan ilustrasi untuk berbagai jenis kebutuhan dan kegunaan seperti ilustrasi editorial, ilustrasi naratif, ilustrasi periklanan, dan ilustrasi merchandise. Mata kuliah ini membahas juga tentang proses kreasi karya gambar ilustrasi yang dapat diaplikasikan ke berbagai kebutuhan, terutama di industri dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini juga merupakan kuliah lanjutan dari Ilustrasi Dasar yang disajikan untuk mahasiswa semester 4 di program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Kuningan. Perkuliahan ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang bertujuan untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif, partisipatif, dan terukur, serta sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan program studi. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan di mata kuliah ini ada beberapa, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah CPL 1, ini tentang sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Lalu CPL yang kedua, ini bagian dari pengetahuan, yaitu mampu melakukan proses desain komunikasi visual secara utuh sesuai arahan yang diberikan. Lalu CPL yang ketiga, yang merupakan bagian dari keterampilan umum, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Dan CPL yang keempat, yaitu bagian dari keterampilan khusus, mampu mengorganisasikan informasi proyek, konsep, strategi, proses, dan penerapan desain komunikasi visual. Dari CPL tersebut, diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan wawasan umum tentang ilustrasi aplikatif secara mandiri. Lalu yang kedua adalah mahasiswa mampu menelaah permasalahan yang kontekstual berdasarkan informasi dan data yang hendak diselesaikan melalui ilustrasi aplikatif secara mandiri. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengkreasikan beberapa jenis karya ilustrasi aplikatif dalam penyelesaian masalah kontekstual sebagai penunjang kebutuhan dunia industri secara mandiri. Lalu, CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK yang merupakan acuan untuk setiap pertemuannya. Sub CPMK pertama yaitu mampu menjelaskan konsep umum ilustrasi aplikatif, meliputi definisi, fungsi, jenis, dan proses kreasi dari ilustrasi. Lalu, sub CPMK yang kedua yaitu mampu membedakan beragam teknik, media, dan penggayaan gambar dalam ilustrasi aplikatif. Yang ketiga, mampu menganalisis beragam komposisi pada karya ilustrasi aplikatif. Yang keempat, mampu mengkreasikan karya ilustrasi editorial melalui teknik dan penggayaan gambar yang sesuai dengan pilihan topik, permasalahan, media, dan target audiens secara kreatif. Lalu, sub CPMK yang kelima, yaitu mampu mengkreasikan karya ilustrasi naratif melalui teknik dan penggayaan gambar yang sesuai dengan pilihan tema, cerita, media, dan target audiens secara kreatif. Sub CPMK yang keenam, yaitu mampu mengkreasikan karya ilustrasi periklanan melalui teknik dan penggayaan gambar yang sesuai dengan pilihan tema permasalahan, media, dan target audiens secara kreatif. Yang ketujuh, yaitu mampu mengkreasikan ilustrasi merchandise melalui teknik dan penggayaan gambar yang sesuai dengan pilihan tema permasalahan, media, dan target audiens secara kreatif. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mempresentasikan kumpulan hasil karya ilustrasi aplikatif tersebut secara kreatif
dan bertanggung jawab. Pada prosesnya, saya menggunakan beberapa metode dan pendekatan dalam pembelajaran, yaitu dengan ceramah interaktif, lalu diskusi, dan project-based learning. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, 1 pertemuan evaluasi pembelajaran tengah semester, dan 1 pertemuan untuk evaluasi pembelajaran akhir semester. Penilaian pembelajaran mata kuliah ini terbagi menjadi beberapa unsur, yakni diantaranya yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas, lalu unjuk kerja melalui tugas dan proyek, serta UTS dan UAS. Berikut merupakan video interaksi pembelajaran di kelas untuk mata kuliah ilustrasi aplikatif pada pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, kita udah masuk ke pertemuan keempat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan beranjak ke mata kuliah ilustrasi aplikatif. Ini materinya yang lebih khusus, yaitu tentang ilustrasi editorial. Bagaimana itu adalah salah satu jenis di ilustrasi aplikatif gitu. Nah, sebelum kita masuk ke ilustrasi editorial, kira-kira ilustrasi aplikatif itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Ilustrasi aplikatif adalah ilustrasi yang digunakan untuk menginformasikan sesuatu dan digunakan untuk fungsi tertentu. Oke, berarti kan ada fungsi khusus yang ilustrasi itu punya fungsi tertentu yang bisa diaplikasikan atau diterapkan ke media-media tertentu gitu ya. Bisa banyak medianya. Gitu. Oke, terus kemarin juga kita udah mempelajari tentang teknik-tekniknya, ada yang teknik blok, teknik outline, ada juga teknik yang berdasarkan alatnya, ada yang tradisional, ada yang digital, dan sebagainya gitu ya. Oke, kita akan mulai. Nah, sebelum ke materi, kita akan mengetahui dulu tujuan atau capaian yang diharapkan dari pertemuan ini itu apa. Yang pertama, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini. Itu adalah mampu melakukan proses kreasi beberapa jenis karya ilustrasi aplikatif untuk menunjang kebutuhan dunia industri. Berarti tadi kan ilustrasinya itu harus aplikatif di industri gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini, teman-teman itu diharapkan mampu mengkreasikan karya ilustrasi editorial melalui teori, teknik, dan penggayaan gambar yang sesuai dengan permasalahan tertentu secara kreatif. Nah, ada beberapa kata yang saya bold, itu adalah yang pertama mengkreasikan karya ilustrasi editorial. Berarti teman-teman nanti diminta untuk membuat karya ilustrasi yang jenisnya itu jenis editorial gitu. Terus gambarnya itu nanti atau karya ilustrasinya itu harus sesuai dengan permasalahannya. Jadi nggak tiba-tiba kalian bikin sesuatu terus bikin karya ilustrasi editorial semaunya, enggak. Tapi harus teman-teman cari dulu permasalahannya apa yang ingin diselesaikan, atau temanya apa, topiknya apa yang akan dibahas, tentu dengan secara kreatif gitu. Secara kreatif berarti harus berbeda dari yang lain gitu, harus sesuai dengan permasalahannya, baik itu gayanya, tekniknya, dan sebagainya gitu. Oke, coba perhatikan. Ini kita ulas juga sedikit tadi tentang definisi ilustrasi aplikatif, bahwa ilustrasi aplikatif adalah pesan yang disajikan melalui visual dengan fungsi dan tujuan tertentu. Ada fungsi dan tujuan tertentunya di situ sebagai media penyampai atau penjelas informasi, gitu ya. Ini juga bisa berlaku sebaliknya. Jadi ilustrasi itu tidak hanya berfungsi sebagai penyampai atau penjelas sesuatu informasi, tapi juga bisa sebaliknya, informasi yang menjelaskan gambar gitu. Contohnya di mana? Contohnya misalnya di komik. Komik kan didominasinya oleh gambar, terus tulisan yang menjelaskan gambarnya. Misalnya ada pintu yang tertutup, kan suka ada balon kata, atau misalnya suka ada keterangan tulisannya gubrak, atau misalnya sesuai dengan suara yang di dunia nyata seperti apa gitu kan, berarti tulisan yang menjelaskan gambar gitu. Nah, terus punya daya estetis melalui elemen-elemen dalamnya. Estetisnya tuh mungkin dari warnanya, dari cara menggarisnya, dari cara mengkomposisikan, dan sebagainya gitu ya. Jadi saya harap ilustrasi ini tentang definisinya teman-teman sudah paham. Cuman yang perlu diperhatikan adalah harus aplikatif atau dapat diterapkan, sehingga apa yang kalian buat itu tidak serta-merta hanya dibuat untuk dipajang saja
gitu. Harus applicable. Applicable tuh bisa dicetak, bisa diperbanyak dan sebagainya gitu. Oke, jenis-jenisnya untuk ilustrasi aplikatif itu yang pernah kita bahas juga. Ada mungkin di perkuliahan ini ada 4, ada ilustrasi editorial, ada ilustrasi naratif, lalu ada ilustrasi periklanan dan ilustrasi merchandise. Nah, kita akan fokus di pertemuan kali ini itu di ilustrasi editorial, gitu ya. Apa ilustrasi editorial? Nah, ilustrasi editorial itu adalah ilustrasi yang dibentuk atas teks atau ide ataupun konsep berupa kritikan, opini, atau pandangan tertentu gitu ya tentang permasalahan atau tentang fenomena atau tentang peristiwa gitu. Nah, ilustrasi ini biasanya tampil dalam bentuk gambar pendukung naskah jurnalistik ya, namanya juga editorial. Itu kan lebih dekat ke tulis menulis gitu ya, lebih dekat dengan jurnalistik gitu. Contoh-contohnya misalnya kayak pada kolom opini, pada jenis-jenis lainnya adalah karikatur misalnya gitu ya, sampul majalah, terus infografis di koran dan sebagainya, itu banyak gitu ya. Dan di media-media publikasi atau media massa lainnya gitu ya. Ini contohnya misalnya di majalah Tempo gitu ya, ilustrasinya berfungsi sebagai bukan hanya sebagai penarik pembaca, tapi juga ada makna-makna tertentu yang ada di dalam si ilustrasi ini gitu, menyampaikan apa headline-nya gitu. Itu di sampul majalah. Nah, gimana sih caranya ilustrasi itu bisa berfungsi menyampaikan pesan dan signifikasi tadi gitu ya? Itu ada beberapa pendekatan yang teman-teman nanti akan bisa gunakan. Yang pertama itu adalah metafora visual. Ini tuh diambil dari gaya bahasa biasanya gitu, atau dari kiasan. Nama lainnya adalah tropes gitu. Tropes itu biasanya kalau menggambarkan sesuatu atau mengkritik sesuatu tuh gaya bahasanya kan beda-beda gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah yang biasa digunakan adalah metafora. Metafora itu adalah satu objek atau fenomena yang digambarkan sebagai objek lain untuk menunjukkan kesamaan makna atau karakter. Jadi kalau misalnya menjelaskan suatu konsep tertentu atau fenomena tertentu, itu direpresentasikannya itu atau divisualisasikannya dengan objek yang lain. Supaya apa? Misalnya supaya tidak terlalu frontal atau tidak terlalu tendensius dan sebagainya gitu ya. Contohnya, misalnya bumi yang mengalami krisis iklim digambarkan seperti es krim yang meleleh. Kayak ini misalnya gitu. Ingin menjelaskan atau menyampaikan informasi bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja, atau sedang terjadi global warming dan sebagainya, itu kan diasosiasikan kira-kira kesamaannya kayak es krim yang meleleh karena kepanasan gitu. Nah, berarti si bumi itu bisa diasosiasikan seperti itu. Itu contohnya. Terus yang kedua adalah metonimi. Nah, kalau metonimi itu menyampaikan makna melalui kedekatan atau keterhubungan eksistensial. Eksistensial itu keberadaan ya, antara tanda dan objeknya. Gitu. Contohnya, misalnya gambar mahkota itu sering digunakan untuk mewakili konsep kekuasaan atau konsep kerajaan. Misalnya ada kalau dari kata-kata itu misalnya para politisi sedang atau misalnya kalau ada teman-teman yang suka nonton Game of Thrones, ada yang pernah nonton Game of Thrones? Film-film tentang kerajaan dan sebagainya gitu ya. Itu kan suka ada perang saudara tuh gitu ya untuk memperebutkan kekuasaan. Biasanya suka ada kata-kata yang misalnya yang pantas mendapatkan mahkota itu adalah saya. Bukan sekadar mahkota tapi berarti mendapatkan power, mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Itu kalau di ilustrasi bisa digunakanlah si mahkota ini gitu untuk menyampaikan konsep tadi gitu. Memang mahkota kan digunakan oleh raja, cuman kan raja nggak cuma pakai mahkota ya, pakai jubah juga, ada konsep-konsep rumit lain gitu ya soal kekuasaan. Tapi untuk menyederhanakan diambillah satu konsep misalnya mahkotanya, atau kalau nggak mahkota misalnya throne atau singgasana gitu. Itu kan biasa diasosiasikan dengan kekuasaan juga gitu. Atau kalau misalnya di kita ketika misalnya musim pemilu itu kan memperebutkan kursi kan ya gitu. Padahal kan bukan hanya kursi yang diperebutkan sebetulnya, tapi kan keterwakilannya, kekuasaannya itu yang diperebutkan gitu. Itu metonimi. Jadi mengambil
asosiasi atau kedekatan tertentu gitu ya. Berikutnya ini yang mirip-mirip juga dengan metonimi, cuman ini lebih khusus gitu. Namanya sinekdok. Ini menggunakan bagian tertentu untuk mewakili keseluruhan. Misalnya contohnya ilustrasi jas putih kayak gini ya, jas putih terus ada stetoskopnya dan ada kursi kosong. Itu mungkin menggambarkan atau menandai permasalahan tentang profesi kedokteran atau kesehatan yang mungkin absen, nggak ada, atau misalnya kekurangan gitu ya, kekurangan dokter dan sebagainya. Itu kan bisa diilustrasikan seperti ini. Itu biasanya disebut dengan sinekdok visual. Terus yang berikutnya satire ya, atau satir. Ini tuh kayak kombinasi antara ironi gitu yang bertolak belakang, terus misalnya hiperbola yang dilebih-lebihkan, atau parodi. Parodi itu kalian juga pasti tahu ya, parodi banyak konten-konten sosial media yang dibikin parodinya dan segala macam. Nah, ini tuh kombinasi, kalau satire itu kombinasi antara ironi, hiperbol, sama parodi itu untuk menyampaikan kritik sosial atau opini tertentu, baik sosial, baik politik ataupun yang lainnya gitu ya, secara tajam namun terselubung gitu. Kayak nyindir lah. Kalau satir itu kayak nyindir gitu. Contohnya misalnya ini. Kalian tahu apa Pokemon Go nggak? Tahu kan ya? Kan kalau Pokemon Go tuh kita nyari-nyari gitu ya, Pokemon segala macam, terus diilustrasikan menyindir seperti ini, bahwa yang dikendarai itu bukan si Pokemonnya yang dikendalikan, tapi manusianya yang dikendalikan oleh si gamenya. Si gamenya direpresentasikan oleh si karakter Pokemonnya gitu. Itu satire. Nah, itu ada beberapa 4 contoh pendekatan untuk kita menggambar gitu ya, khususnya yang biasa digunakan di ilustrasi editorial. Kenapa di ilustrasi editorial menggunakan gaya gambar seperti ini atau gaya-gaya penyampaian komunikasi seperti ini? Karena biasanya sangat riskan dengan ketersinggungan, sangat riskan dengan tuntut-menuntut gitu ya, biasanya kalau di jurnalistik, karena kan di media besar gitu, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke contoh-contohnya yang ada di dunia nyata gitu ya. Misalnya di koran Tempo itu si ilustrasi berada di tengah layoutnya untuk menjelaskan konsep produsen berancang-ancang naikkan harga, berarti kan diilustrasikan seperti apa. Ini menggunakan beberapa pendekatan tadi, sama kayak metafora, terus metonimi dan sebagainya. Ini juga ada yang bentuknya karikatur, ada juga bentuknya yang sindiran tadi, satire gitu ya. Itu nggak cuma yang politik, tapi juga ada beberapa yang misalnya untuk majalah fashion gitu ya, ada juga digunakan. Ini juga beberapa di majalah lain. Terus ada juga yang bentuknya mungkin lebih infografis kayak yang tengah ini ya. Jadi informasi yang kompleks itu disederhanakan. Itu mungkin termasuk juga ke dalam ilustrasi editorial. Nah, tidak berhenti di ilustrasi yang still image-nya gitu ya, yang 2 dimensi aja atau yang diam, tapi karena perkembangan teknologi, ilustrasi pun bisa dikombinasikan dengan motion graphic gitu ya, yang bergerak gitu, supaya lebih interaktif dan lain-lain. Ini diperuntukannya biasanya untuk digital gitu atau di internet gitu. Seperti itu. Nah, tentu ini ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Sederhananya adalah bagaimana dari teks, konsep, dan ide itu kita visualisasikan gitu ya. Misalnya dari mind map, kita bikin mind map segala macam, terus habis itu kira-kira visualnya seperti apa gitu. Nah, ada tahapan-tahapannya secara umum gitu ya. Yang pertama itu adalah defining problem, atau mendefinisikan atau memahami permasalahan yang akan kita selesaikan lewat ilustrasi gitu ya. Itu mengenai tentang temanya apa, topik yang dibahasnya apa, atau pesan yang akan disampaikannya apa. Itu harus clear dulu, baru kita masuk ke tahap berikutnya, itulah determining type dan stylenya, jenis dan gayanya kira-kira apa yang cocok gitu. Terus yang berikutnya adalah menentukan objek. Kira-kira kalau kita menyampaikan pesan A, itu objek yang bisa mewakilinya apa aja gitu. Kita pikirin dulu, oh berarti kalau konsep ini diwakilinya oleh ini gitu. Kalau konsep tadi misalnya konsep kekuasaan diwakilinya oleh mahkota atau oleh singgasana atau dan sebagainya gitu. Yang berikutnya adalah menyiapkan alat dan bahan.
Gitu. Kita mau bikinnya pakai apa? Mau pakai digital, mau pakai tradisional, atau dua-duanya hybrid, gitu ya. Berikutnya adalah eksekusi. Itu mulai pada bikin sketsa kasarnya untuk menentukan komposisinya, terus menentukan kira-kira objeknya proporsinya seperti apa, dan sebagainya gitu ya. Untuk menjadi acuan di proses berikutnya, yaitu adalah eksekusi sampai finishing. Jadi setelah dari ada sketsa kasar, itu langsung mulai detailing, langsung mulai pewarnaan dan sebagainya. Ini di sini teman-teman juga udah mulai udah terbiasa lah istilahnya untuk bikin ilustrasi, karena ini kan mata kuliah lanjutan dari ilustrasi dasar ya. Gitu. Sebenarnya sama prosesnya kurang lebih. Cuman yang membedakan adalah di tahap berikutnya, yaitu pengaplikasian. Gitu. Kalau sebelumnya kan teman-teman gambar beres aja gitu ya. Kalau ini harus diaplikasikan. Nah, kalau ilustrasi editorial berarti teman-teman harus coba untuk nge-layout ilustrasinya itu dengan teks itu seperti apa. Judulnya disimpan di mana, terus nanti teks pembantu atau teks isinya di mana dan sebagainya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tadi kalau kita pas mau buat kreasi ilustrasi itu harus sesuai sama Oh gitu. Oke, untuk tahapan-tahapan ini ya, ini sebenarnya tidak kaku sebetulnya. Jadi kadang ada ilustrator-ilustrator yang punya tahapan sendiri. Gitu. Ini secara umum aja, teman-teman bisa ngacak istilahnya gitu. Kalian bisa nyiapin dulu alat, terus abis itu lihat dulu referensi, abis itu baru baru menentukan gayanya seperti apa, misalnya gitu. Tapi yang penting adalah kalian tahu dulu mau bikin apa atau mau menyampaikan pesan apa. Yang nomor satu itu krusial. Jadi problemnya apa dulu yang mau diselesaikan. Baru habis dari situ itu boleh boleh ngacak istilahnya gitu. Ngacak tuh dalam arti kalau proses kreatif itu kan intuitif ya, bagaimana intuisi kita gitu. Misalnya kita udah di proses sketsa nih, ternyata objeknya tuh kurang menyampaikan apa yang kita harapkan. Itu kan bisa diganti gitu. Itu kalian bisa balik lagi ke determining objek lagi gitu. Jadi fleksibel sebenarnya. Cuman tahapan-tahapan ini atau fase-fase ini tuh biasanya yang umum adalah seperti ini gitu. Walaupun tidak berurutan juga nggak jadi masalah, tapi ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan dulu gitu, atau yang dilakukan kayak tadi misalnya memahami permasalahannya dulu, habis dari situ baru apakah mau menentukan gayanya dulu atau bikin sketsanya dulu juga sebenarnya itu bisa fleksibel. Kalian bisa ngacak bikin sketsa kasar dulu, habis itu ternyata kurang sesuai karena tidak cocok dengan target audiensnya misalnya gitu, kayak gitu. Ya jadi jawabannya adalah cukup fleksibel gitu untuk prosesnya. Ada lagi? Ya. Tadi kan di determining objek atau sebelumnya? Type dan style itu. Oh ya. Di situ kan ada menentukan gambar yang sesuai dengan problemnya gitu. Itu bagaimana cara kita menentukan style gambar untuk problem tersebut? Oke. Nah, itu kan ada acuannya adalah nomor 1, defining problem. Itu kan memahami masalahnya, temanya, topiknya, atau pesan yang akan disampaikannya. Satu lagi adalah adalah target audiensnya. Itu menentukan bagaimana jenis dan gaya itu sesuai atau tidak. Misalnya, kalau misalnya kita mau bikin ilustrasi untuk yang tujuannya adalah untuk orang dewasa, atau misalnya yang udah mature gitu, otomatis atau tentang temanya tentang politik misalnya gitu. Berarti kan objek atau stylenya atau teknisnya itu harus disesuaikan dengan itu. Misalnya kecenderungannya orang dewasa itu melihat gambarnya seperti apa, berbeda dengan anak-anak yang mungkin lebih lucu gitu ya, atau lebih colorful misalnya gitu. Nah kalau untuk dewasa kan mungkin dari segi pemaknaannya atau simbol-simbolnya itu yang mungkin kira-kira orang dewasa udah bakal ngerti gitu, beda dengan anak-anak gitu. Atau misalnya dari segi pewarnaannya, kira-kira pewarnaannya harus colorful atau enggak gitu ya, kayak gitu. Jadi menentukan determining type and style itu ditentukan dengan problem sama tujuan dan target audiensnya gitu. Paham sampai situ ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau enggak kita lanjut lagi sedikit lagi. Nah, penting untuk teman-teman juga
memperhatikan 3 hal krusial ini dalam lingkup ilustrasi. Yang pertama adalah technical skill, artinya adalah kemampuan atau keterampilan kalian dalam menggambar secara teknis gitu. Tahu cara mengarsir, tahu menggunakan toolsnya dan sebagainya, itu technical skillnya. Terus yang kedua, teman-teman juga perlu meningkatkan ideation skill. Ideation skill itu mengolah ide. Kira-kira kalau permasalahan ini, permasalahannya seperti ini, kira-kira diselesaikannya harus seperti apa? Idenya tuh mungkin bisa liar gitu ya, si idenya, atau misal mungkin out of the box dan sebagainya. Ini penting gitu. Ideation skill. Terus yang terakhir adalah visual taste atau selera visualnya, atau apa ya? Kayak teman-teman tuh banyak melihat referensi gitu. Oh, ternyata yang lagi hype seperti ini, lagi tren seperti ini, yang cocok untuk anak muda seperti ini, untuk anak-anak seperti ini, untuk orang dewasa seperti ini. Itu kan perlu konsistensi atau persistensi kita dalam melihat karya-karya yang lain gitu ya. Nah, visual taste itu penting. Misalnya untuk menggabungkan warna atau mengkombinasikan warna, kira-kira udah enak atau belum, komposisinya udah cocok atau enggak, itu bisa dicapai kalau kita sering produktif gitu, bikin karyanya sering gitu, udah terlatih mah kan udah biasa jadinya, atau banyak melihat karya-karya orang lain yang memang udah bagus gitu, kayak gitu ya. 3 ini yang perlu teman-teman tingkatkan. Nah, berikutnya untuk pertemuan berikutnya adalah teman-teman itu membuat project ilustrasi editorialnya gitu. Nah, seperti apa projectnya? Oke, jadi teman-teman itu nanti membuat sebuah karya ilustrasi editorial untuk kebutuhan penunjang sebuah artikel atau berita dengan teknik dan penggayaan yang memperhatikan kesesuaiannya. Ya. Terus yang kedua, proses menggambarnya itu boleh secara manual maupun digital, tetapi hasil akhirnya itu harus berbentuk digital. Gitu. Berarti ada proses hybridnya gitu. Kalau mau manual dulu. Terus rasionya itu 3:4 atau 4:3, boleh potret atau landscape gitu ya. Terus pilihan tema artikelnya nanti kalian cari sendiri ya artikelnya, tapi temanya adalah yang pertama itu tentang politik, lalu pendidikan, sosial budaya, sama lifestyle. Silahkan kalian pilih salah satu, cari artikelnya atau headline utamanya apa gitu ya. Bisa lewat internet atau bisa lewat koran gitu ya. Jadi kalian redesign lagi lah yang udah ada misalnya. Atau yang belum ada ilustrasinya, kalian bikinin ilustrasinya. Paham ya untuk tugas proyeknya? Nanti detailnya ini akan saya lampirkan juga di hybrid. Jadi teman-teman nanti silahkan dibuka hybridnya. Termasuk materi yang ini juga akan di-upload di hybrid. Jadi teman-teman bisa pelajari ulang gitu ya, apa ya itu tentang ilustrasi editorial gitu ya. Oke, sebelum teman-teman mulai mencari, saya pengen tahu dulu kira-kira apa sih yang sudah didapatkan oleh teman-teman ketika mulai tadi pertemuan keempat ini, apa yang sudah teman-teman dapatkan gitu ya dari materi yang dijelaskan gitu. Ada yang mau bersuara? Pak, Ya, saya jadi ngerti ya, ternyata kalau ilustrasi editorial itu bisa digunakan untuk jurnalistik orang sama ya betul. Nah, kira-kira kalau misalnya hari ini ada yang udah beres nih defining problemnya, berikutnya apa yang akan kalian lakukan? Atau target minggu depan kalian harus sudah beres seperti apa gitu bentuknya? Sketsa sama konsep. Sketsa sama konsep, oke. Oh iya, minggu depan mah harus udah jadi ya. Minggu depan harus jadi, berarti mungkin tadi kayak misalnya menentukan dan segala macam itu besok mungkin ya, bukan minggu depan. Oke, silakan dibuka gawainya. Gimana Rehan? Kira-kira mau ngambil tema apa? Pendidikan. Udah dapat beritanya? Ada lagi yang lain yang udah dapat? Cung? Yang udah atau punya minat tertentu walaupun beritanya belum dapat? Untuk rencananya mungkin saya mau mengangkat lifestyle. Lifestyle. Apa spesifiknya, apa lifestyle-nya kira-kira? Mungkin lebih ke bagaimana mode zaman ini sama perbedaan zaman sekarang sama zaman dulu. Oh, fashion berarti ya. Oke, menarik. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kayaknya bisa dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita diskusikan, yang teman-teman dapatkan dari pematerian tadi bisa bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan karya yang sudah jadi, gitu ya. Atau
setengah jadi pun nggak apa-apa lah sebenarnya gitu ya. Nanti karena ada waktu untuk sampai akhir perkuliahan dikumpulkannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsultasi di luar jam kuliah pun silahkan gitu ya, tinggal menghubungi aja atau datang ke kantor juga silahkan. Misalnya mau diskusiin soal gayanya atau soal sketsanya segala macam itu boleh gitu. Nah, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran atau unsur pengajaran. Atas perhatian yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.